Oke, Coklat Rider, sekarang saya ada di Christoph Cycle dan kebetulan ini ada ownernya, Kang Budi. Iya, ini mau bukan orang baru-baru atuh. Oh iya, Kang Budi mau udah hafal ya. Iya. Di dunia percustoman dan Siapa namanya? Mas Erik. Iya. Mas Erik itu asli orang mana ini? Kalau saya lahiran Palembang, tapi saya pindah-pindah. Terakhir saya menetap di Jogja tahun 2006. 2006. Nomaden berarti sebetulnya. Iya. Ya. Mas, saya pengen nanya ini bisa bikin bengkel custom ini gimana ceritanya ini? Dulu saya punya keresahan masalah bikin motor sendiri sebenarnya. Minta tolong, wah ternyata nanti dulu. Pada akhirnya, udah saya harus coba-coba bikin sendiri. Beli alat sendiri, beli ini sendiri. Pada akhirnya mulai dicoba satu-satu. Pada akhirnya ya terjadi bengkel ini. Tapi kan itu bikin itu artinya apa namanya custom lah gitu ya. Ada spare part. Tapi saya lihat ini ada mesin-mesin dibelah juga. Akhirnya belajar mesin atau gimana? Kebenaran saya punya partner yang bisa restorasi engine. Sebelumnya dia belum mengerti apa itu motor tua, apa itu. Pada akhirnya, ayo kita coba. Kita punya literatur membaca, ya akhirnya. Emang apa aja? Motor apa aja di sini? Selama ini yang kita udah pernah bongkar, Ural, Triumph, Harley, Sovel sama Ironhead, terus BSA, Maguro dan lain-lain gitu. Nah kalau saya lihat sih tadi ada Vespa juga. Iya. Itu kan beda mesinnya sama motor-motor itu. Itu gimana bisa nerima juga Vespa? Kebenaran dulu saya sempet mainan Vespa juga. Gitu. Jadi main apa aja nih sebenarnya? Main banyak, main kotoran juga. Teh temen gitu mainannya. Mas, tahun berapa ini berdirinya Christoph Cycle ini? Christoph ini dulu berdiri ini sebenarnya belum lama, masih berapa tahun ke depan terakhir ini. Sebelumnya saya ikut teman saya, ikut. Pada akhirnya saya, ya udahlah saya pengen sendiri gitu, coba. Akhirnya Christoph ini kebenaran dari nama anak saya, gitu. Ya, ini kan bengkel custom, juga builder juga, kebangun juga. Nah ini saya lihat ada juga nih hasil karya dari sini juga ya? Bikin ini knalpot juga? Ya, selain knalpot. Terus selain knalpot bikin apa lagi? Saya pernah bikin bottom shock untuk chopper-chopper ya. Bottom shock untuk chopper-chopper. Kebenaran ini pengaplikasian. Ini. Nah, itu tangki bukan, itu tangki Sundap. Oh iya, tangki Sundap ini ya. Tapi bisa bikin tangki juga? Bisa bikin tangki. Berarti ini tangki original ya? Tangki original, terus mulai diaplikasikan ke motor mana? Harap didol pirang. Cincai lah. Mas, ini kan ya permesinan dan sebagainya. Itu dulu otodidak atau sekolah STM atau mesin atau apa gitu? Malah saya dulu kuliah malah di Institut Seni. Oh, seni di Jogja. Ngambil fotografi. Ya. Okay. Pada akhirnya saya memang dari dulu senang mainan motor. Terus pada akhirnya ya mulai ngoprek sendiri, ngoprek dan lain-lain seperti itu. Nah, inspirasinya dapat dari mana? Ya masih di era itu kan masih punya majalah chopper, majalah otomotif yang lama lah pokoknya. Ada Easy Rider. Ada Easy Rider. Macam-macam. Saya lihat tuh Triumph-nya tadi gayanya nakal itu. Waduh. Nah ini kan di sini kalau saya lihat kan Jogja itu kan banyak sekali ya bengkel seperti ini. Builder banyak, custom banyak, bahkan juga custom face di sini kan di Jogja ada dan itu sangat ditunggu-tunggu oleh para bikers. Ini persaingan bengkel di Jogja kayak gimana ini kehidupannya? Kalau persaingan ini sebenarnya sama aja sih. Kalau saya selama ini kalau masih bisa dibantu, ayo kita bantu. Ayo kita bareng-bareng, saling membantu. Makanya kita aku nggak punya ini nih, oh ya aku punya nih, kebenaran ya. Akhirnya kita saling membantu seperti itu. Kalau masalah pasiennya, customernya sih memang sudah punya masing-masing. Iya, sudah punya masing-masing. Nah yang Mas lihat
customer ini kebanyakan dari mana? Kebenaran aku banyak customer yang teman-teman yang masih oh aku pengen punya motor yang seperti ini mas. Pada akhirnya saya arahkan ke oh kamu pengennya seperti ini, saya arahkan pelan-pelan seperti ini. Itu orang Jogja sendiri atau? Ada orang Jogja, dari luar kota juga lumayan banyak, terus Bali. Oh Bali juga. Ya Bali juga. Gitu, seperti itu. Itu dia dari nol atau ada yang dari nol, ada yang punya mesin? Ada yang punya mesin. Mas aku pengen seperti ini. Oh ya udah, kita ngobrolin masalah konsep. Dan saya kan tidak pernah bikin konsep berjalan. Pada akhirnya kita oke, finish di sini. Ayo kita garap. Sesuaikan gitu ya. Sesuaikan dengan jadi ini bukan ya. On the spot, wah, ya? Bukan, malah repot. Bahkan bisa membengkak. Pasti membengkak gitu. Gitu. Biaya disesuaikan atau gimana? Saya biaya sesuaikan budgetnya mereka. Terus pengen arahnya kemana? Apakah pengen chopper, apa scrambler, atau original? Pengen restorasi yang seperti apa? Pengen park yang seperti apa? Kan mulai harus dipikirkan. Oh, aku pengen tromol yang gede-gede nih mas. Ya kan budgetnya harus lebih banyak. Seperti itu. Mas, ini kan ada Triumph bisa, Harley, terus BSA, motor Inggris dan sebagainya, Vespa juga. Sebenarnya masnya lebih suka ngebenerin motor apa sih favoritnya? Kalau paling gua mah ini mancing, cai merem juga udah jadi gitu. Kalau favorit sih sebenarnya saya Triumph. Karena lebih seneng, wah Triumph nih kayaknya lebih nakal nih ya kan, seperti itu. Jadi spesialisnya lebih ke situ sebenarnya. Kalau spesialis sih sebenarnya aku nggak, semua tetap sama ya, tapi kalau yang disukai ya antara Vespa sama ya Triumph itu ya. Kalau dia suka Triumph tuh lebih suka isinya. Itu mah berat. Itu Triumph yang lain itu. Itu salah satunya. Mas, ini kan udah banyak lah ya customer, dan ini paling sulit dan yang paling mahal gitu pernah ngerjain dan lamanya itu motor apa? Kalau restorasi yang paling lama ini selama ini saya punya Ural MT10 itu tahun 750. Itu paling lama rebuild. Karena pas pengiriman partnya karena dari Ukraina dikira buat itu. Peluru atau apa dan lain-lain seperti itu. Jadi harus diperiksa dan lain-lain seperti itu karena ngirim piston dan lain-lain, akhirnya pemeriksaan seperti itu. Itu agak menghambat, agak repot. Berapa lama itu akhirnya jadi? Itu 9 bulan. 9 bulan. Malah belum jadi atau udah? Udah jadi sekarang, udah jadi. Sudah jadi. Paling mahal yang mana pernah? Paling mahal ada dulu Tamiya temen. Ya, dia proyeknya untuk TA-nya dia, stylenya balap, cuma hampir 80% bikin. Itu dia. Ya, aksesorisnya. Dia minta digger style, tangki aluminium, terus spring wheel, velgnya minta yang aneh ya kan. Ya itu bannya lumayan MH. Kemarin bannya cukup harganya. Itu habis berapa digit itu? Sudah hampir kepala 2. Itu sudah 200 juta. Iya. Sudah habis 200 juta. Belum jadi? Belum. Ini untuk kepentingan TA. Untuk kepentingan TA. Apa ya? Desain produk atau apa dia? Desain produk. Desain produk. Sampai sekarang belum jadi itu? Belum. Masih nyiapin part-part yang harus dibutuhin. Wow. Nah ini saya masih penasaran. Kalau ini tuh memang pesanan dibikin khusus atau memang bikin terus nanti dipasarkan? Ada yang pesanan khusus. Cuma kita bedakan masalah selencernya dan ininya. Ada juga yang kita komersilkan. Jadi memang harus, oh ini Mas aku pengen yang kayak gini nih. Ya udah akhirnya, tapi saya pengen beberapa banyak. Ya udah kita bikin ya produksi massal. Gitu. Nah ini kan kalau saya sering nanya ke beberapa bengkel custom di beberapa daerah gitu. Ini pihak dari Jogja sendiri, pemerintah, apakah
membantu nggak sih UMKM bengkel seperti ini? Ada nggak peran mereka? Kalau selama ini saya sih belum pernah, maksudnya belum pernah tahu sih ya, maksudnya apakah ini. Kalau saya sih ya selagi bisa, selagi ini ya pokoknya gas terus, jalan terus pokoknya kan. Yang Mas tahu ada nggak? Harusnya ada mungkin ya, harusnya ada ya. Ini maksudnya UMKM? Iya, UMKM harusnya ada. Dibantu gitu ya? Iya. Tapi perlu nggak sih? Kayaknya sih nggak perlu kayaknya. Ya perlulah. Untuk udah lengkap. Udah lengkap ini mah, udah ada semuanya ini. Keren banget ini. Nah ini ada sekarang lagi mengerjakan apa ini? Kalau mengerjakan sekarang lagi ngerjain SR 400. SR. Ya terus choppernya kebenaran punya customer yang deket sini. CB100 terus restorasi ada Harley 71 AMF sama ya kecil-kecil masih ada. Nah ini kalau pekerja di sini ada berapa orang? Di sini kita 4 orang. Okay. 4 orang. Engine 1, yang 2 pegang kelas, bubut, terus tekniknya semua ini. Kalau ngecat nggak di sini ya? Nggak. Oh, enggak. Soalnya takut nggak dibales. Nggak ada pulsa. Nggak ada pulsa. Bukan, ada yang pernah ikut dikompetisikan atau apa gitu? Ada dikompetisikan, pernah dikompetisikan. Rutin di Jogja ini? Kadang ada dari eventnya, Mas, minta tolong display ini dong. Kita ajukan display. Bantu display. Terus juara dong dikompetisikan? Ada pernah dapat. Tadi ngobrol-ngobrol katanya mau lagi bikin untuk race di Bali itu. Ya. Motor apa tuh yang disiapkan untuk race di Bali? Kebenaran punya Triumph saya sendiri, Thunderbird tahun 56. Oh iya. Itu acara apa tuh race di Bali? Acara Custom War, Agustus. Custom War? Wow. Perang custom. Perang custom. Yang pernah custom, bea cukai dan sebagainya. Nah ini kan kalau builder, kalau misalkan Kang Budi kan sebagai drummer ya, itu kan pasti punya idola. Iya. Ini kalau builder itu idolanya siapa, Mas? Kalau saya, kalau Indonesia sendiri, saya mengidolakan Vero. Vero. Kalau luar siapa ya? Kata-kata Jepang sih sebenarnya, ya kan? Dari Jepang? Ya. Jepang. Agak ini copor-copor lama, ya. Sangat old school. Iya, klasikan. Udah ada pertanyaan lagi? Bukan pertanyaan. Kamu bilang saya drummer apa? Saya juga pernah jadi builder. Oh ya? Saya punya bengkel. Perusahaan saya namanya Budi Building. Budi Building. Ini apa? Kira-kira Mas Erik ada pesan nggak buat para pemula yang pengen bikin atau bengkel, punya talent buat custom? Saya tuh pengen, tapi gimana sih caranya buat bikin bengkel seperti ini? Trik-triknya gitu. Sebenarnya trik dan tipsnya itu sebenarnya ada kemauan sih. Yang penting kamu pengen berusaha, apa yang kamu senangi ya kamu kerjakan. Nah, seperti itu aja sih. Tapi kadang-kadang kan dari dana juga untuk beli alat-alat. Apakah ada trik nggak minjem dulu ke temen atau gimana tuh? Itu mah bukan trik. Itu bukan trik. Kebiasaan. Memang ada. Ya, kan biasanya kan orang bengkel perlu alat-alat lah, minimal punya gitu ya. Kunci Inggris dan sebagainya. Ada biasanya, setahu saya sih di teman-teman yang gini, ada yang disebut simpan pinjam. Kita nyimpen barang, nggak pinjam dulu. Seperti itu ya. Ya. Yang penting mah niat dulu. Ya, harus punya niat dulu. Kalau kan kebanyakan kan, wah lagi musim ini aku pengen kayak gini. Ya. Sebenarnya kan kalau kita niat pengen buka bengkel nih, ya udahlah. Kalau udah niat kan minimal kan harus udah nyicil kunci-kunci nih, nyicil apa seperti itu. Tapi ada pelajaran Mang Saswi yang saya dapat dari Mas Erik ini, bahwa ternyata apa yang kita pelajari, walaupun kita punya gelar di dalam konteks akademik, ternyata di realitas kehidupannya belum tentu sama. Beliau ini kan fotografi, fotografer. Sekolahnya ya. Ya, tapi ternyata lebih
apa memungkinkan pekerjaannya di passionnya kali ya, lari itu ke bengkelan dan sebagainya. Nah kira-kira kedepannya ini, Christoph setelah ini mau ada apa ke depannya? Kan pasti punya cita-cita lah. Christoph itu pengen nambah alat. Nambah alat. Ya, pengen ngelengkapin punya alat yang lebih proper lagi, yang lebih ini lagi, biar lebih gampang untuk melakukan. Alat apa kira-kira nih? Mungkin mesin bubut lagi mungkin. Mesin bubut. Mesin bubut. Kebetulan nih ada Budi Dalton. Kan itu Budi Dalton juga dari bubut. Nah itu tinggal minta sebenarnya. Beliau ini alat kurang, tapi sawah kan masih wah. Ini kiri kanan masih sawah. Wah, di sawah nih. Keren di tempat ini. Mewah, mepet sawah. Kalau saya ini melihat perkembangan nih, zaman sekarang kan lebih mudah online, apa bedanya dari 2006 dulu gitu ya pindah ke sini, kita cari barang dan lain-lain. Dengan sekarang bedanya apa, kesulitannya apa, kemudahannya apa, bedanya dulu dengan sekarang? Kalau sekarang lebih gampang untuk nyari part sebenarnya. Lebih gampangnya gimana maksudnya? Tinggal ketik, udah muncul. Kalau dulu udah HP-nya tuh lalit ya kan. Udah senternya mati ya. Akhirnya bikin sendiri. Gitu. Berarti dengan adanya digital kan lebih dipermudah. Ya, lebih dipermudah. Pada akhirnya lebih dipermudah untuk kedepannya ini gitu. Nah, terus kan si custom ini Christoph Cycle. Dia pasti punya brandingnya nih kayak apa? Jadi kalau motornya keluar, aduh ini motornya Christoph. Apa yang menjadi ciri khasnya si Christophnya? Kalau Christoph ini kalau chopper mungkin tradisional mungkin ya. Lebih ke 70-an, 70s ya. Ke 70-an. Kalau yang lain-lain scrambler bikin juga? Ya, scrambler juga bikin. Ada khas sendiri nggak di scramblernya? Ya, mungkin dari knalpot apa ini seperti ini, knalpot apa apa ya selain knalpotnya, mungkin jok mungkin ya. Jok sendiri ya. Ya, jok sendiri. Gitu. Kayaknya lebih bagus lagi kalau misalkan dipahat langsung Christoph Cycle. Pasti ketahuan brand itunya. Branding itu nggak di branding gitu. Sebenarnya pengen di branding seperti itu. Cuma kan menata bengkel itu nggak harus nggak segampang secepat itu. Nah, saya pengen bertahap. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi kalau ada lihat teman-teman tuh biasanya di frame tuh di lehernya kan dia pakai peneng apa. Seperti itu. Madein. Wah, Christoph Cycle. Bener-bener. Iya, kan bisa dinomorin. Iya, bisa dinomorin atau apa. Jadi cuma kan udah sampai berapa? Takutnya terlalu cepat ya kan, malah nanti semakin bosan. Tapi ini nggak terdata atau terdokumentasikan yang pernah pernah ada ya dokumentasinya? Ada di Instagram ada di Instagram motor ini tahun berapa Instagramnya apa sih? Christoph Cycle. Christoph Cycle itu udah nanti coba di follow ya. Kali aja ya. Coklat Rider dan Christoph Cycle. Bikin YouTube juga? Enggak, belum bikin YouTube. Itu buat pemasukan lumayan. Tinggal bawa tim kamera dan editor. Harus cari teman yang lebih oke. Gitu ya. Banyak adik-adik kelasnya pasti itu. Maksudnya itu juga sampingnya. Jadi ketika ngebangun dari nol, wah itu keren Mas. Itu sih sampingnya. Iya. Dan itu sebenarnya bisa menghasilkan juga. Kedepannya lah, mungkin kedepannya harus. Karena secara konten itu pasti gampang udah dapat. Itu tinggal nyari nggak akan mungkin megang kamera sendiri kan. Jadi udah pasti itu keren loh. Jadi mudah-mudahan lah itu bisa jadi tambahan. Karena kadang-kadang kan kita sulit untuk mendapatkan konten kan. Tapi kalau ini mah sudah tersedia. Kita membangun dari nol ataupun yang setengah atau ngebikin apa itu wah keren itu. Kalau didokumentasikan dan dimasukkan ke YouTube. Punya channel sendiri. Oke, Bray, Coklat Riders cukup lumayan ya. Ada ternyata di Jogja banyak sekali para customer. Berarti customer manggilnya. Builder. Tapi artis, seniman juga ini mah. Mudah-mudahan banyak sekali yang bisa diambil hikmahnya di sini. Nanti kita lanjut ketemu di Kultur Talk. Alright. Terima kasih. Oke.
Sampai berikutnya sukses selalu. Amin.